Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Like dan subscribe sangat membantu dakwah Islam. Dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya doakan Anda sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Mari kita mulai. Matahari mulai condong ke barat, menyoroti halaman luas sebuah pesantren di Jawa Timur. Ribuan jamaah duduk bersila di depan panggung sederhana tempat Gus Ikdam biasanya menyampaikan ceramahnya. Suasana pesantren yang biasanya dipenuhi lantunan ayat suci dan tawa para santri, hari ini sedikit berbeda. Di antara lautan manusia yang mengenakan sarung dan peci, berdirilah seorang gadis asing. Kulitnya putih, rambut lurus dan berwarna coklat gelap, dengan mata sipit yang menatap lurus ke depan. Xiao, seorang mahasiswi asal Korea Selatan, melangkah perlahan menuju area depan, melewati barisan santri yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bukan hal biasa melihat seorang asing di tempat ini, apalagi seorang wanita yang tidak berjilbab. Dia mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung dan celana panjang. Wajahnya penuh keyakinan, tetapi ada sedikit ketegangan di balik ekspresi tenangnya. Gus Ikdam yang sejak tadi berbicara di atas panggung, memperhatikan kedatangannya. Ia bukanlah orang yang mudah terkejut, namun kedatangan seorang asing di tengah-tengah majelisnya tentu saja menarik perhatian. Xiao tidak menunggu lama. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati mikrofon yang telah disiapkan untuk sesi tanya-jawab. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melontarkan pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Tuhan itu ada? Pertanyaan itu meluncur dengan lancar dari bibirnya, dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih meskipun terdengar agak kaku. Seisi majelis tiba-tiba hening. Beberapa santri saling berbisik, tidak menyangka ada seorang wanita asing yang berani menggambarkan keberadaan Tuhan di hadapan seorang ulama. Namun, Gus Ikdam tidak tergoncang. Ia tersenyum kecil, lalu menatap Xiao dengan penuh rasa ingin tahu. "Mbak, ini siapa?" tanyanya dengan nada santai. Xiao sedikit mengernyit, tidak menyangka akan mendapat pertanyaan balik. "Saya Xiao. Saya dari Korea Selatan. Saya pelajar," jawabnya singkat. Jauh-jauh dari Korea Selatan hanya untuk bertanya tentang Tuhan. Gus Ikdam melanjutkan, masih dengan senyum khasnya. Xiao mengerti. Ia tidak menyangka pertanyaannya justru dibalas dengan pertanyaan lain yang menusuk. "Mungkin karena aku ingin tahu," akhirnya dia berkata. "Saya tidak percaya Tuhan. Saya ingin melihat apakah Anda punya jawaban yang bisa meyakinkan saya." Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai macam pertanyaan. Tetapi kali ini ia tahu bahwa yang menghadapnya bukan sekadar orang yang bertanya. Gadis ini datang dengan skeptisisme yang kuat. Ia merapikan posisi duduknya di atas kursi, lalu mulai berbicara dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Mbak Xiao, lihatlah sekeliling kita. Lihat pohon, lihat langit, lihat bagaimana angin bertiup tanpa kita bisa melihatnya. Lihat bagaimana malam selalu datang setelah siang, dan bagaimana matahari selalu terbit dari timur. Semuanya berjalan dengan begitu teratur, seolah ada yang mengatur." Xiao menyilangkan tangan di dadanya. "Itu hanya hukum alam. Itu semua bisa dijelaskan dengan sains," sanggahnya. Gus Ikdam mengangguk, tidak menunjukkan sedikit pun tanda gangguan. "Baiklah, kalau begitu saya ingin bertanya. Kalau Mbak melihat sebuah lukisan yang indah, penuh warna, penuh detail, apakah Mbak akan berpikir bahwa lukisan itu terjadi dengan sendirinya? Bahwa tiba-tiba ada kanvas kosong, lalu ket-ket menyatu secara acak dan membentuk gambar yang sempurna?" Xiao mengerutkan kening. "Tentu saja tidak. Pasti ada seseorang yang melukisnya." "Tepat," kata Gus Ikdam. "Sekarang terbayang, alam semesta ini jauh lebih kompleks dari sekadar lukisan. Jika sebuah lukisan saja membutuhkan pelukis, bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih besar dan lebih sempurna? Bukankah lebih masuk akal jika ada yang menciptakannya?" Xiao terdiam sejenak. "Saya tidak bodoh. Argumennya sederhana, tetapi logis. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Tapi kalau begitu,
Siapa yang menciptakan Tuhan? Tanyanya cepat. Gus Ikdam tersenyum. Dia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Tuhan adalah yang paling pertama. Mbak Xiao. Dia tidak diciptakan. Karena kalau ada yang menciptakan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Jika kita terus bertanya siapa yang menciptakan siapa, itu tidak akan ada habisnya. Harus ada satu yang paling awal, dan itulah Tuhan. Xiao menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka mendapatkan jawaban sejelas ini. Namun, ia masih punya satu kartu lagi. Kalau Tuhan itu baik dan maha kuasa, kenapa dunia ini penuh penderitaan? Kenapa ada perang, kemiskinan? Kemiskinan? Jika Tuhan benar-benar ada, bukankah Dia harusnya bisa mencegah semua itu? Beberapa santri tampak mengangguk pelan. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, bahkan di kalangan orang beriman sekalipun. Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Ia menatap Xiao sejenak, lalu bertanya dengan nada yang lebih lembut. Mbak Xiao pernah main video game? Xiao terkejut. Saya tidak membayangkan pertanyaan itu. Ya, tentu saja. Dalam game, ada level yang mudah dan ada yang sulit. Benarkah? Ya. Kalau semua levelnya mudah, apakah game itu akan seru? Xiao terdiam. Begitu juga hidup ini, Mbak Xiao, lanjut Gus Ikdam. Tuhan menciptakan dunia ini bukan sebagai tempat bersenang-senang, tetapi sebagai ujian. Seperti permainan, levelnya semakin sulit, hadiahnya semakin besar. Jika tidak ada kesulitan, manusia tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah berkembang. Xiao menggigit bibirnya. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi argumen itu masuk akal. Ia datang ke pesantren ini untuk membuktikan bahwa agama hanyalah ilusi. Tetapi semakin dia mendengar jawaban Gus Ikdam, semakin dia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang selama ini tidak dia pahami. Mungkin itu salah? Malam itu, Xiao duduk di beranda kamar tamu pesantren, menatap langit yang gelap bertabur bintang. Pertemuan dengan Gus Ikdam sore tadi masih terngiang di kepalanya. Ia datang dengan keyakinan bahwa semua pertanyaan logistiknya akan membuat ulama itu terpojok. Namun, justru dirinya yang merasa terdesak oleh jawaban-jawaban yang masuk akal. Di tangannya, sebuah buku kecil pemberian seorang santri bernama Ahmad masih tertutup. Judulnya Mengapa Kita Percaya? Tadi sebelum kembali ke kamarnya, Ahmad dengan senyum ramah menyerahkan buku itu. Mungkin ini bisa membantu, Mbak Xiao. Bacalah kalau penasaran. Awalnya, Xiao hanya ingin meletakkan buku itu di meja tanpa membukanya. Namun, rasa ingin mengetahuinya terlalu besar. Ia menghela napas, lalu mulai membaca halaman pertama. Buku itu tidak berisi dalil-dalil panjang atau bahasa yang sulit dipahami. Sebaliknya, isinya lebih mirip seperti percakapan yang ringan tetapi mendalam. Salah satu bagian yang menarik perhatiannya berbunyi, "Jika manusia hanya percaya pada apa yang terlihat, maka mereka tidak akan percaya pada cinta, tidak akan percaya pada kejujuran, tidak akan percaya pada rasa sakit. Padahal, semua itu nyata meskipun tidak dapat disentuh atau dilihat." Xiao menutup buku itu sejenak. Ia teringat kembali kejadian dengan Gus Ikdam tadi. Ia telah mengatakan bahwa ia hanya percaya pada sains dan fakta. Namun, apa yang ia rasakan saat melihat ibunya menangis saat ia pergi ke luar negeri, itu nyata, meskipun tidak bisa diukur dengan angka atau rumus. Pikiran itu terus mengusik jantung. Xiao tidak suka merasakan ini. Perasaan bahwa ada sesuatu yang mungkin belum ia pahami sepenuhnya. Pagi berikutnya, saat matahari masih rendah di ufuk timur, Xiao memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pesantren. Ia melihat para santri yang sudah bangun lebih awal, beberapa sedang duduk mengaji di serambi masjid, sementara yang lain sibuk membersihkan halaman. Ia mendekati seorang santri perempuan yang sedang menyapu jalan setapak. Gadis itu tampak muda, mungkin tidak jauh berbeda dari dirinya. "Kenapa kalian bangun sepagi ini?" tanya Xiao dengan nada penasaran. Santri itu tersenyum. "Kami punya jadwal sholat subuh, Mbak. Setelah itu kami mengaji dan mempersiapkan kegiatan hari ini." Xiao mengerutkan kening. Bukankah lebih nyaman tidur lebih lama? Santri itu tertawa kecil. Mungkin. Tapi bangun pagi itu membuat hati lebih tenang. Bagaimanapun,
Kami percaya bahwa ini bagian dari ibadah. Xiao mengangguk-angguk tanpa berkata apa-apa. Ia melihat bagaimana santri-santri ini menjalani kehidupan mereka dengan begitu teratur dan penuh ketulusan. Ia kemudian melanjutkan langkahnya ke masjid utama. Dari kejauhan, ia melihat Gus Ikdam sedang berbicara dengan beberapa santri pria. Tanpa ragu, ia mendekat dan menunggu hingga percakapan mereka selesai. Gus Ikdam menoleh dan tersenyum. "Mbak Xiao, pagi-pagi sudah keliling pesantren." Xiao mengangguk. "Saya ingin melihat lebih dekat bagaimana kehidupan di sini." Gus Ikdam mengajak Xiao duduk di serambi masjid. Udara pagi yang sejuk membuat suasana semakin nyaman untuk berbicara. "Semalam aku membaca buku yang diberikan santri Anda." Xiao memulai. "Saya masih belum yakin, tapi ada satu bagian yang membuat saya berpikir tentang bagaimana manusia percaya pada hal-hal yang tidak bisa mereka lihat, seperti cinta atau kejujuran." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Itu hal yang menarik, bukan? Banyak orang berpikir bahwa keyakinan hanya berdasarkan sesuatu yang kasat mata. Padahal, banyak aspek dalam hidup yang kita yakini tanpa bisa melihatnya." Xiao menggigit bibirnya. "Tapi perasaan itu bisa dibuktikan melalui tindakan. Kita bisa melihat efeknya, meski tidak bisa melihat wujudnya secara langsung." Gus Ikdam tersenyum. "Begitu juga dengan Tuhan, Mbak Xiao. Kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi kita bisa melihat tanda-tanda keberadaannya di sekitar kita." Xiao mengerti. Ia tidak bisa menyangka logika itu. Tetapi ia juga tidak ingin begitu saja menerima semua argumen tanpa berpikir lebih dalam. "Saya masih butuh waktu untuk memahami ini semua," akhirnya dia berkata. "Tentu saja," kata Gus Ikdam. "Keyakinan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia harus tumbuh sendiri, seperti pohon yang dicabut di dalam tanah." Xiao menghela nafas dan memandang ke langit. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap menerima perubahan dalam hidupnya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan pengungkapan keyakinan yang mulai muncul dalam dirinya. Xiao berjalan kembali ke dalam ruangan dengan langkah pelan. Percakapannya dengan Gus Ikdam pagi tadi masih membekas di pikiran. Ia bukan orang yang mudah diyakinkan. Sejak kecil, ia terbiasa membiasakan banyak hal. Tidak mudah percaya begitu saja pada sesuatu tanpa bukti yang jelas. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata ulama muda itu yang membuatnya terus berpikir. Setelah sampai di kamar, ia kembali mengambil buku kecil yang diberikan Ahmad. Ia membolak-balik halaman demi halaman, membaca beberapa bagian dengan lebih teliti. Keimanan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh pertanyaan dan pencarian. Tetapi, jika kita benar-benar membuka hati, kita akan menemukan bahwa semua yang kita cari sudah ada di depan mata. Xiao mendesah. Ia merasa kata-kata itu seperti ditujukan kepadanya. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya hingga saat ini. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu religius. Kedua orang tua lebih fokus pada pendidikan dan karir. Mereka percaya bahwa kesuksesan dalam hidup ditentukan oleh usaha, bukan oleh doa atau keyakinan pada sesuatu yang tak terlihat. Namun, di balik semua pencapaian akademik dan kesuksesan yang telah ia raih, Xiao sering merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Ia mencoba mengisinya dengan berbagai hal, membaca buku filsafat, mendalami ilmu pengetahuan, bahkan mencoba merenungkannya. Tapi tetap saja, ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat bagaimana perasaannya ketika pertama kali tiba di pesantren ini. Awalnya, dia merasa seperti orang asing. Semua yang ada di sini terasa begitu berbeda dari dunia yang ia kenal. Namun semakin lama ia mengamati kehidupan para santri, semakin ia merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam cara mereka menjalani hidup. Mereka tampak bahagia, bukan karena mereka memiliki harta yang melimpah atau prestasi akademik yang luar biasa, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang belum mereka miliki, ketenangan. Xiao menutup buku itu dan menghela napas panjang. Apakah ini yang ia cari selama ini? Sore harinya, Xiao kembali mencari Gus Ikdam. Ia terlihat di bawah pohon besar di dekat kolam pesantren, duduk dengan santai sambil membaca sebuah kitab. "Gus, aku ingin bertanya sesuatu." Gus Ikdam menutup kitabnya dan tersenyum. "Silakan, Mbak Xiao. Apa yang ingin ditanyakan?"
Xiao duduk di atas bangku kayu di perkebunan. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya bertanya, mengapa orang-orang di sini terlihat begitu bahagia? Padahal hidup mereka sederhana. Mereka tidak memiliki banyak hal, tetapi mereka tampak begitu damai. Gus Ikdam mengangguk pelan, lalu berkata, karena mereka memiliki keyakinan. Mereka percaya bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mencari kesuksesan dunia, tetapi juga tentang menemukan makna dan tujuan yang lebih besar. Xiao menatapnya penuh rasa ingin tahu. Tapi bagaimana jika seseorang masih belum menemukan keyakinan itu? Bagaimana jika seseorang masih memenuhi keraguan? Gus Ikdam tersenyum. Itu wajar. Setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Tidak ada yang langsung mendapatkan keyakinan dalam sekejap. Bahkan para pencari kebenaran terbesar dalam sejarah pun harus melalui perjalanan panjang sebelum menemukan jawaban. Xiao terdiam sejenak. Jadi, menurut Gus, bagaimana seseorang bisa menemukan keyakinannya? Gus Ikdam merawat dengan penuh kesabaran. Dengan terus mencari. Dengan membuka hati dan pikiran. Dengan tidak menutup diri dari kemungkinan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Xiao mengangguk pelan. Kata-kata itu masuk akal. Tetapi tetap saja, ada bagian dalam dirinya yang masih belum sepenuhnya siap untuk menerima semua ini. Malam itu, Xiao kembali merenung di kamarnya. Ia mencoba mengingat semua momen dalam hidupnya yang pernah membuatnya bertanya-tanya tentang keberadaan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia ingat ketika ia masih kecil, saat pertama kali melihat bintang jatuh. Ia terpesona oleh keindahan langit malam, oleh luasnya alam semesta yang terasa begitu misterius. Saat itu, ia bertanya-tanya, apakah mungkin semua ini terjadi begitu saja? Ia juga teringat saat ibunya sakit parah beberapa tahun lalu. Dokter sudah hampir menyerah, tapi entah bagaimana, ibunya tiba-tiba membaik. Semua orang menyebutnya keajaiban. Xiao tidak pernah benar-benar menginstalnya, tetapi sekarang dia bertanya-tanya, apakah mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semua ini? Pikirannya terus berputar, berusaha mencari jawaban. Ia ingin memahaminya, tetapi pada saat yang sama, ia juga takut. Takut bahwa jika ia menerima kemungkinan adanya sesuatu yang lebih besar dari dirinya, maka seluruh cara berpikirnya selama ini akan berubah. Keesokan harinya, Xiao memutuskan untuk kembali berbicara dengan Gus Ikdam. Kali ini, ia ingin berbicara dengan lebih terbuka. Gus, aku masih belum sepenuhnya yakin, tapi aku ingin mencoba memahami lebih dalam. Aku ingin tahu lebih banyak. Gus Ikdam tersenyum lebar. Itu sudah langkah yang besar, Mbak Xiao. Keyakinan bukan tentang menemukan jawaban dalam sekejap, tetapi tentang kesediaan untuk mencari dan memahami. Xiao mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia sudah mulai menemukan sesuatu selama ini ia mencari. Malam itu, Xiao duduk di atas sajadah di dalam ruangan. Bukan karena dia ingin sholat, melainkan karena dia ingin merasakan suasana yang biasa dialami para santri setiap harinya. Ia memperhatikan setiap sudut kamar yang kini terasa lebih familiar, meski ia belum benar-benar merasa menjadi bagian dari dunia ini. Di luar, suara azan Isya menggema, membelah kenyamanan malam. Suara itu meresap ke dalam dirinya, menciptakan gelombang perasaan yang sulit ia definisikan. Ada ketenangan, tapi juga ada kebingungan. Ada ketertarikan, tapi juga ada ketakutan. Kenapa aku terus merasa seperti ini? Pikirnya. Selama ini, Xiao terbiasa hidup dengan logika dan sains. Ia percaya bahwa segala sesuatu harus memiliki alasan rasional, harus bisa dijelaskan dengan bukti yang nyata. Namun, di pesantren ini, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan teori atau data. Ia melihat bagaimana para santri menjalani hidup dengan penuh keyakinan, seolah-olah mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang tujuan hidup mereka. Apakah keyakinan itu datang dari pengalaman, dari ajaran, atau dari sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata? Beberapa hari berlalu, dan kegelisahan itu tidak kunjung hilang. Xiao mulai bertanya-tanya, apakah yang ia alami adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, atau justru tanda bahwa ia semakin menjauh dari apa yang selama ini ia percayai? Ia duduk di taman pesantren, memperhatikan anak-anak santri kecil yang berlarian sambil tertawa.
Mereka tampak begitu bahagia. Sepertinya mereka tidak pernah merasa ragu atau khawatir tentang masa depan. Di tengah lamunannya, Ahmad datang menghampirinya. "Kak Xiao, sedang apa?" tanyanya. Xiao tersenyum kecil. "Sedang berpikir." Ahmad duduk di sebelahnya. "Tentang apa?" Xiao menatap langit. "Tentang semua ini. Tentang kenapa orang-orang di sini bisa begitu yakin. Kenapa mereka bisa begitu bahagia dengan kehidupan yang sederhana ini?" Ahmad tertawa kecil. Karena mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal duniawi. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, pendidikan, atau kesuksesan. Xiao menghela nafas. "Tapi bagaimana kalau seseorang masih belum bisa percaya? Bagaimana kalau seseorang masih memiliki banyak keraguan?" Ahmad bijak tersenyum. "Itu wajar, Kak. Iman bukan sesuatu yang datang dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang harus disiram dan dirawat setiap hari." Xiao mengangguk pelan. Kata-kata itu masuk akal, tapi tetap saja, hatinya belum bisa menerima sepenuhnya. Malam itu, Xiao kembali merenung di kamarnya. Ia mencoba mengingat kembali setiap percakapan yang ia alami selama berada di pesantren ini. Setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam, Ahmad, dan para santri lainnya. Ia kemudian mengambil Al-Quran terjemahan yang pernah diberikan oleh Ahmad. Dengan hati-hati, ia membuka halaman secara acak, membiarkan matanya jatuh pada salah satu ayat. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Xiao membaca ayat itu berulang kali. Melapangkan dada. Apakah ini yang sedang terjadi secara alami? Apakah perasaan nyaman ini adalah bagian dari proses menemukan jalan? Keesokan harinya, Xiao berdiskusi dengan Gus Ikdam lagi. "Gus, saya membaca Al-Quran tadi malam. Ada satu ayat yang membuat saya berpikir tentang bagaimana Allah melapangkan dada seseorang untuk menerima Islam." Gus Ikdam tersenyum. "Ayat itu sangat indah, bukan? Itu menggambarkan bagaimana petunjuk Allah datang kepada seseorang." Xiao mengangguk. "Tetapi bagaimana jika seseorang belum merasakan kelapangan itu? Bagaimana jika yang ia rasakan justru kebingungan dan kegelisahan?" Gus Ikdam tertawa kecil. "Itu artinya hati seseorang sedang berproses. Kadang-kadang, sebelum menemukan cahaya, kita harus melewati kegelapan terlebih dahulu. Kebingungan yang kamu rasakan bukan berarti kamu menjauh. Bisa jadi justru itu tanda bahwa kamu semakin dekat." Xiao terdiam. "Semakin dekat?" Gus Ikdam melanjutkan, "Iman itu seperti cinta, Mbak Xiao. Ia bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Tetapi jika seseorang terus berusaha mengenalnya, terus membuka hati, maka lambat laun ia akan menemukan maknanya." Xiao menatap Gus Ikdam dalam-dalam. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. "Saya masih belum tahu, Gus. Saya masih belum bisa mengatakan bahwa saya percaya." Gus Ikdam mengangguk. "Dan itu tidak masalah. Yang penting, kamu tidak menutup diri dari kemungkinan untuk percaya." Malam itu, Xiao duduk di teras kamar pesantren. Ia menatap langit yang penuh bintang. Ada ketenangan yang berbeda malam ini. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan keyakinan penuh, bukan juga jawaban pasti, tetapi sebuah rasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang selama ini ia cari tanpa disadari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xiao membiarkan hatinya terbuka. Malam semakin larut. Xiao masih duduk di teras dalam pesantren, menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma khas tanah basah setelah hujan. Hatinya masih dipenuhi pertanyaan, tetapi ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Sejak kedatangannya di pesantren ini, ia telah banyak mengalami hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan, tetapi memiliki kebahagiaan yang begitu tulus. Ia mendengar cerita-cerita tentang iman yang begitu dalam, tentang keyakinan yang tidak tergoyahkan,
dan tentang cinta kepada Tuhan yang sulit ia pahami dengan logika. Namun, ada satu hal yang paling mengejutkan. Semakin dia mencari jawaban, semakin dia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keputusan yang tidak mudah. Keesokan paginya, Xiao bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke halaman pesantren dan melihat para santri yang sedang bersiap untuk sholat subuh. Mereka mengelilingi masjid dengan rapi, menghadap kiblat dengan penuh kehusyukan. Ia berdiri di luar masjid, memperhatikan pemandangan mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu yakin, pikirnya. Di dunia luar, orang-orang mengejar kebahagiaan dengan berbagai cara. Ada yang mencari kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, bahkan cinta. Tetapi di pesantren ini, kebahagiaan tampaknya datang dari sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Ketika sholat subuh selesai, Ahmad keluar dari masjid dan melihat Xiao berdiri di sana. "Kak Xiao, kenapa tidak masuk?" tanyanya dengan senyum ramah. Xiao ragu sejenak, lalu menggeleng pelan. "Aku hanya ingin melihat saja." Ahmad tertawa kecil. Melihat juga bagian dari mencari. "Kak." Xiao samar tersenyum. Ia tidak bisa membantah kata-kata itu. Selama beberapa hari terakhir, ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam. Ia membaca kisah Nabi Muhammad, tentang bagaimana ia melewati berbagai ujian, tentang bagaimana ia tetap sabar meskipun banyak yang menentangnya. Ia membaca tentang konsep tauhid, tentang bagaimana Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, dan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipannya. Semua itu terasa begitu dalam, begitu penuh makna. Tetapi apakah ia benar-benar siap menerima semuanya? Bercakapan dengan hati sendiri. Malam harinya, Xiao kembali berdiskusi dengan Gus Ikdam. Kali ini, hatinya sudah terisi berbagai pertanyaan yang ingin ia sampaikan. "Gus, bagaimana seseorang tahu bahwa dia benar-benar percaya?" tanyanya perlahan. Gus Ikdam tersenyum. Keyakinan itu datang dengan proses. Ia tidak selalu muncul dalam sekejap, tetapi tumbuh perlahan di dalam hati seseorang. Tapi bagaimana kalau masih ada keraguan? Keraguan itu manusiawi, Mbak Xiao. Bahkan orang-orang yang lahir dalam Islam pun terkadang merasakan keraguan. Yang penting bukan apakah kamu ragu atau tidak, tetapi apakah kamu mau mencari penjelasannya atau tidak. Xiao mengerti. Kata-kata itu masuk akal. Gus Ikdam melanjutkan, Allah tidak meminta kita untuk langsung percaya tanpa berpikir. Justru dalam Al-Quran, Allah sering menyuruh manusia untuk berpikir, merenungkan, dan mencari kebenaran. Xiao menghela nafas. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat besar. Tetapi jika aku memilih jalan ini, aku akan meninggalkan begitu banyak hal. Budaya keluargaku, kepercayaan yang selama ini diajarkan kepadaku. Gus Ikdam mengangguk. Memilih jalan kebenaran memang tidak selalu mudah. Kadang ada pengorbanan yang harus dilakukan. Tetapi percayalah, Allah tidak akan membiarkanmu sendirian dalam perjalanan ini. Xiao menggigit bibirnya. Ia belum pernah merasa setertekan ini sebelumnya. Malam yang penuh doa. Malam itu, Xiao kembali duduk di kamarnya. Ia menatap Al-Quran yang ada di atas meja, lalu mengambilnya dengan hati-hati. Ia membuka halaman secara acak dan membaca ayat yang ia temukan. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami mereka. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut 69. Ia membaca ayat itu berulang kali. Apakah ini jawabannya? Xiao menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencoba berbicara dengan Tuhan, dengan caranya sendiri. Ya Tuhan, jika Engkau memang ada, jika Islam memang jalan yang benar, maka tunjukkanlah aku. Bukakanlah hatiku, berikanlah aku ketenangan, dan berikanlah aku keberanian untuk mengambil keputusan. Hatinya terasa lebih ringan setelah itu. Ia tidak tahu apakah ia sudah menemukan penjelasannya. Tetapi setidaknya ia tahu bahwa ia telah memulai perjalanan untuk berlayar. Sebuah hari yang bersejarah. Keesokan harinya, Xiao bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih tenang, lebih yakin. Ia berjalan ke masjid dan melihat Gus Ikdam sedang duduk di serambi. Dengan langkah mantap,
Ia mendekati sang kiai. "Gus, aku ingin masuk Islam," katanya dengan suara lirih, tetapi penuh keyakinan. Gus Ikdam menatap dengan mata penuh kebahagiaan. "Alhamdulillah, kamu yakin?" Xiao mengangguk. "Aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar memahami semuanya. Tapi aku tahu bahwa aku ingin mencari kebenaran. Dan aku percaya bahwa ini adalah langkah pertama." Dengan senyum lembut, Gus Ikdam mengajaknya masuk ke dalam masjid. Beberapa santri berkumpul, termasuk Ahmad yang tampak sangat terkejut tetapi juga sangat bahagia. Di dalam masjid, Xiao mengucapkan kalimat syahadat dengan hati yang bergetar. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku membayangkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku membayangkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Xiao merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang luar biasa. Seolah-olah selama ini dia telah mencari sesuatu, dan akhirnya dia menemukannya. Ahmad tersenyum lebar dan meneteskan air mata. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Kak Xiao." Gus Ikdam menampar pundaknya. "Ini adalah awal dari perjalanan baru. Jalan di depan tidak selalu mudah, tapi percayalah, Allah akan selalu bersamamu." Xiao menatap mereka semua. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar berada di rumah. Bukan karena tempat ini, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat yang selama ini ia cari.